Saya Enggar Kusumawati, NIM 192141038 akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan harta, perolehan harta, dan pendistribusian harta. Yang pertama, membahas pengelolaan harta. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan oleh manusia hanya relatif, yaitu sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Adapun pengelolaan harta dalam Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengelolaan harta yang dihalalkan. Kedua, pengelolaan harta yang diharamkan. Kita membahas yang pertama, yaitu pengelolaan harta yang dihalalkan. Pengelolaan harta yang dihalalkan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pembelanjaan harta atau infakul mal. Terus yang kedua, pengembangan harta atau tanmiyatul mal. Pembelanjaan harta atau infakul mal yaitu pemberian harta kekayaan yang dimiliki. Maksudnya memberikan sebagian harta kita kepada orang lain yang lebih membutuhkan, karena harta yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah, dan sebagian dari harta kita itu merupakan milik orang lain yang membutuhkan. Jadi, kita harus menginfakkan harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya. Islam juga mewajibkan umatnya untuk bekerja dan berpenghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah seseorang memperoleh harta dengan cara halal, maka ada kewajiban setelah itu yang harus ditunaikan, yaitu membelanjakannya. Ketika seseorang membelanjakan harta, ia harus mengacu pada kaidah dan aturan Islam, seperti tidak boros, tidak mubazir, tidak kikir, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran tercantum perintah membelanjakan harta, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang memiliki arti yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Para mufasir berbeda pendapat tentang maksud infak ini. Apakah infak ini maksudnya zakat fardu, sedekah sunnah, atau menafkahkan harta untuk keluarga? Para pengamat condong mengatakan bahwa redaksi infak bertendensi untuk keluarga, untuk masyarakat, ataupun fisabilillah. Pemahaman tentang Islam yang syamil dan mutakamil harus dimiliki semua umat Islam, sehingga ketika ia akan membelanjakan harta sesuai dengan syariat Islam. Harta yang dimiliki ada hak bagi orang lain, yaitu anak yatim, orang miskin, orang berhutang, mu'alaf, dan lain-lain. Tafsir dari aplikasi Quran Kemenak itu menjelaskan bahwa beriman kepada yang gaib itu termasuk di dalamnya beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, menundukkan diri serta menyerahkannya sesuai dengan yang diharuskan oleh imam itu. Terus melaksanakan salat, yaitu mengerjakan dan menunaikan salat dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya secara terus-menerus mengerjakannya setiap hari sesuai dengan yang diperintahkan Allah, baik secara lahir maupun batin. Selanjutnya itu menginfakkan sebagian rizki yang telah dianugerahkan Allah. Pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, dan lain-lain.
berinfak untuk semua kepentingan umum dengan niat melaksanakan perintah Allah termasuk fisabilillah. Harta yang akan diinfakkan itu ialah sebagiannya, tidak seluruh harta. Dalam ayat ini juga tidak dijelaskan berapa banyak yang dimaksud dengan sebagian itu, apakah 1/2, 1/3, 1/4, dan sebagainya. Kita masuk yang kedua, yaitu pengembangan harta atau tanmiyatul mal. Adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki, yaitu seorang muslim yang ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki wajib terikat dengan ketentuan Allah berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum, Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah, seperti jual beli, kerjasama syirkah yang islami dalam bidang pertanian, terus disahamkan ke berbagai perusahaan, terus perdagangan, dan lain sebagainya. Terus kita masuk dalam pengelolaan harta yang diharamkan. Selain Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang, seperti dengan jalan aktivitas riba, ihtikar, penipuan, berdagang dengan barang-barang yang diharamkan. Riba sendiri bisa dikatakan memberikan pinjaman kepada orang dengan mengambil bunga, padahal hal demikian itu diharamkan dalam Islam. Terus ihtikar itu menimbun di saat orang lain membutuhkan, maksudnya tidak memberikan sebagian dari hartanya padahal ada seseorang yang sangat membutuhkan. Terus penipuan, yaitu menjanjikan iming-iming untuk membawa hasil yang sangat menguntungkan, padahal itu hanya sebagian dari unsur penipuan. Terus berdagang barang-barang yang diharamkan, yaitu menjual kepada orang, akan tetapi barang yang dijual itu berupa barang curian atau benda lain yang diharamkan. Selanjutnya kita membahas tentang memperolehan harta. Dalam Al-Quran tidak menentukan seseorang untuk memperoleh harta. Namun demikian, bukan berarti Al-Quran membuka peluang bagi manusia untuk menempuh semua cara tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan maupun aspek lainnya yang dapat memindahkan hak orang lain menjadi haknya dengan cara yang tidak wajar. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan ajaran yang umum dalam beberapa ayat tentang cara memperoleh harta, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum yang bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dalam tafsir menurut Kemenak, ini menjelaskan bahwa melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa itu tidak akan sah walaupun ada bayaran atau penggantinya.
Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil itu misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, mengurangi timbangan, suap menyuap, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam ayat ini juga menerangkan yang melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh sesuai dengan hukum qisas. Kemudian ayat ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hambanya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kita membahas tentang pendistribusian harta. Distribusi kekayaan merupakan suatu cara di mana kekayaan didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari tiap-tiap faktor tersebut. Dalam mengatasi persoalan distribusi tersebut harus ada pengaturan menyeluruh yang dapat menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok pribadi serta menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapnya. Al-Quran telah menetapkan aturan tertentu guna mencapai sasaran keadilan dalam pendistribusian kekayaan, yaitu pada surat Al-Hasyr ayat 7 yang memiliki arti harta rampasan atau fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Tafsir lain menurut Kemenak bahwa ayat ini menerangkan bahwa harta fai yang berasal dari orang kafir seperti harta-harta Bani Quraisy, penduduk Fadak dan Khaibar, kemudian diserahkan Allah kepada Rasulnya dan digunakan untuk kepentingan umum, tidak dibagi-bagikan kepada tentara kaum muslimin. Kemudian diterangkan pembagian harta fai itu untuk Allah, Rasulullah, kerabat-kerabat Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Alib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan. Ibnu Sabi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang terlantar dalam perjalanan untuk tujuan baik, dan orang-orang yang terlantar tidak mempunyai tempat tinggal. Kemudian diterangkan juga bahwa Allah menetapkan pembagian yang demikian bertujuan agar harta itu tidak jatuh ke bawah kekuasaan orang-orang kaya dan dibagi-bagi oleh mereka, sehingga harta itu hanya berputar di kalangan mereka saja. Pada akhir ayat ini Allah memerintahkan manusia bertakwa kepadanya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya.